sedikit memberikan gambaran, kalau kita baru pertama kali mendengar Takengon, hari ini paling tidak sudah ada gambaran Takengon itu ada di mana, ada tadi sedikit legenda mengenai danau Laut Tawar, seperti itu, dan ternyata kopi yang kita minum, mungkin di beberapa tempat kopi yang biasa kita minum itu ternyata sebagian itu dari para petani yang ada di Takengon, seperti itu. Oke, berikutnya saya akan mengundang seorang dokter. Kita akan pindah ke Banda Aceh. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam, Pak. Nah, suaranya bersih nih. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Dokter sudah bergabung. Saya kalau menghubungi Pak Dokter itu saya suka takut-takut. Karena biasa kalau saya WA dari pagi, dijawabnya itu agak sore. Saya jadi takut hari ini bakalan kita live atau tidak. Tapi ternyata kita bisa live juga Pak Dokter. Namanya, boleh memperkenalkan diri dulu mungkin Pak. Silakan, Dok. Baik, Pak. Nama saya Mahathir Muhammad, alumni Unsia. Mungkin nama lengkapnya Dr. Mahathir Muhammad. Kemudian saya dari dulu sejak SMA di Lutmawe, Pak. Itu agak dekat dengan arah Takengon, sekitar 2-3 jam. Kemudian saya sekolahnya di Banda Aceh. Jadi sekolah kedokteran di Banda Aceh hingga selesai. Kemudian setelah selesai kedokteran, saya baru mulai mempelajari pasar modal, Pak. Jadi baru kenal pasar modal itu setelah lulus. Setelah lulus, jadi sekitar saya buka rekening itu Agustus tahun kemarin, Pak. Jadi ini acara Bapak ini genap 1 tahun, ulang tahun saya buka rekening saham. Oke. 1 tahun, ya. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Dok, ini posisi di Banda Aceh? Di Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Oke, Dok, sebelumnya nih saya mau tanya, kalau di Malaysia ada namanya Dr. Mahathir Muhammad. Kalau di sini Dr. Mahathir Muhammad. Beda di dokter dan dokter. Tapi kenapa Mahathir Muhammadnya bisa sama? Ada cerita tertentu? Ceritanya, beliau yang di Malaysia itu Pak, dokter juga Pak sebenarnya Pak. Jadi beliau itu dokter umum. Ya, jadi beliau dokter umum, kemudian beliau itu masuk ke partai politik, jadi barisan nasional gitu. Jadi almarhum ayah saya itu Pak fans berat beliau gitu. Jadi setiap acara berita beliau itu selalu beliau nonton, dan beliau berharap anaknya juga seperti itu, jadi dokter dan memimpin negara gitu. Oke. Jadi namanya sudah sama. Sama, profesinya juga sama. Dokternya sudah sama. Sama. Tinggal memimpin negaranya yang masalah waktu aja. Gitu ya. Amin ya, Dok. Amin. Oke. Dok, ternyata baru 1 tahun ya menjadi investor. Teman-teman, sedikit kita bicara mengenai investor, karena yang menarik seorang dokter baru lulus. Dok, umurnya 20 berapa? 26, Pak. 26, oke. 26 mestinya belum lama lulus dari Fakultas Kedokteran gitu kali ya. Terus menjadi investor. Dokter yang jadi investor. Walaupun udah biasa, Dok. Insinyur yang jadi investor pun banyak ceritanya. Lulusan geologi jadi investor juga banyak. Tapi saya mau dengar cerita Dokter Mahathir Muhammad sendiri nih. Dok, ceritanya seperti apa dari 1 tahun lalu tiba-tiba akhirnya membuka. Walaupun tadi mungkin sudah mendengar mengenai pasar modal sejak awal. Seperti itu. Baik Pak, jadi waktu saya dulu kuliah Pak, jadi kan di Unsiah itu kan ada pameran-pameran Pak, ada expo. Waktu itu panitianya dari Unsiah dan ada juga dari Fakultas Ekonomi. Jadi kami jalan-jalan lah Pak di expo itu, lihat-lihat stand-standnya. Kemudian begitu kita masuk pintu masuk itu, ada stand pasar modal gitu Pak. Jadi saya mulai tertarik, ini pasar modal apa itu Pak ya? Jadi mulai melihat, ini kayaknya menarik gitu Pak. Kemudian saya ikut seminar pasar modal dulu Pak. Waktu itu pematerinya Pak Tasrif.
Kalimat beliau itu Pak yang membuat saya tuh berubah pikirannya. Jadi kalimat beliau gini Apa Pak. itu kalimatnya, Dok? Oke. Beliau bilang, negara kita ini investor asingnya banyak. Jadi kita memang sudah merdeka 1945, tapi di pasar modal kita belum sepenuhnya merdeka. Minimal dengan seandainya penduduk Indonesia itu 270 juta penduduk buka rekening saham, dan masing-masing itu isi saldo 100.000, kita merdeka Pak. Oh gitu. Iya, jadi intinya adalah kemerdekaan itu bukan hanya direbut dari secara proklamasi, tapi di pasar modal juga kita harus merebut gitu Pak. Jadi domestik itu harus menguasai pasar modal negeri kita sendiri. Nah itu kata-kata Pak Tasrif yang sampai sekarang saya teringat banget. Jadi menjadi investor ini masalah nasionalisme nih, bukan masalah kapitalisme untuk mendapatkan keuntungan dan lain-lain, Dok? Itu baru setelah berjalannya waktu Pak, baru mulai paham tentang financial planner dan sebagainya. Tapi pertemuan pertama di pasar modal itu dari Pak Tasrif Pak, terkait dengan nasionalisme. Triggernya dari beliau. Trigger pertama itu, pemicu pertama adalah masalah nasionalisme. 2017 Dok, 2000 berapa waktu itu? Itu waktu itu saya masih kuliah Pak, itu agak lama, tapi saya belum fokus di pasar modal waktu itu. Mungkin sekitar semester 5 tahun-tahun 2014-2015 Pak. Saat-saat itu betul Dok, bahwa mungkin pemegang saham, bukan mungkin, memang tercatat bahwa pemegang saham asing itu di saham kita itu ada sekitar 60% lebih. 2/3 saham yang ada di bursa itu dikuasai oleh asing, dimiliki oleh asing lah. Tapi berjalannya waktu dan lain-lain, saya rasa saat-saat ini sudah mungkin seimbang. Kalau tidak mau dikatakan kita sedikit lebih banyak. Jadi lumayan, kita sudah setengah merdeka. Ya, kita nggak bicara 100% jadi milik kita semua. Asing tetap punya porsi tertentu di pasar modal kita. Tapi kalau kita bicara sekarang lebih dari 50% rasanya sudah jadi milik investor lokal seperti itu, Dok. Perkembangannya begitu kan ya? Nah, iya Dok, Pak, saya lihat di data RPI juga sudah mendominasi Pak. Jadi sepertinya tanda-tanda kemerdekaan sudah muncul. Asik, tanda-tanda kemerdekaan sudah muncul. Jadi sudah nasionalismenya sudah, dan sekarang kita mulai cari keuntungan juga ya dari pasar modal kita. Di pasar mungkin modal, itu juga. Silakan Dok. Jadi ketika sudah masuk ke dalam tahapan lebih dalam, itu baru saya masuknya itu dengan pembelajaran financial planner Pak. Jadi banyak CFP itu kan memberikan edukasi kan tentang dana darurat, proteksi keuangan, investasi, kemudian dana pensiun dan warisan. Ketika itu saya mulai mendalami, ternyata produk-produk finansial itu banyak. Kemudian juga saya pelajari resiko-resikonya, dan saya lihat saham ini lebih worth it Pak dibandingkan produk-produk yang riskan yang lain seperti forex, komoditas, itu yang resikonya lebih tinggi, dan saya lihat ini risk profilnya terjangkau, dananya juga terjangkau, dan saya lebih santai kelolanya gitu Pak. Dok, nggak terganggu pekerjaan seorang dokter dan investor seperti itu, Dok? Saya pribadi Pak, seiring berjalannya waktu Pak ya, di bawah mentor dari mentor-mentor di RHB, selama setahun kemarin saya mencari jati diri Pak. Saya ini trader tipe apa gitu? Apakah trader harian, apakah swing dan sebagainya. Akhirnya setelah setahun sudah menemukan pola, dan akhirnya menetapkan sebagai trend follower di satu akun, dan akun yang satu lagi di sekuritas yang sama itu akun investasi gitu Pak. Jadi saya punya dua akun. Jadi ada dua akun, konvensional dan syariah gitu Pak. Jadi akun syariahnya kita fokuskan ke invest, sedangkan akun konvennya kita fokus di trading. Dan untuk trading saya sehari cuman 1 jam Pak di depan laptop, dan itu ketika pasar sudah tutup. Itu malam hari biasanya. Tradingnya setelah pasar tutup? Setelah pasar tutup. Iya, saya tradingnya trend follower. Jadi saya beli itu sekitar beli hari ini, jualnya 2-3 hari atau 2 minggu, kadang 1 bulan 2 bulan Pak. Jadi input order itu setelah pasar tutup untuk besok? Iya. Oh, untuk besok. Jadi bukan selama jam trading? Bukan Pak. Jadi nggak terganggu kerjaannya. Jadi malam setelah pegang pasien, kalau selesai pasien jam 2 ya kita input ordernya jam 2. Kita analisa buat laporan logbook pribadi Pak. Kemudian udah kita input semua. Saya percaya automatic order Pak.
Oke. Jadi bukan selama jam trading, justru setelah Iya, jam trading. Yang penting iya, mengutamakan pasien dulu dan lain-lain, semua sudah beres. Jam 1, jam baru, 2 malam baru mulai analisa saham. iya, Analisa saham di tengah malam buta kelihatannya lebih jitu kelihatannya, Dok. iya Pak. Lebih tenang gitu Pak. Jadi nggak ada noise-nya. Nggak ada noise ya. Dan sejauh Iya. ini ternyata terbukti lebih bagus. Iya Pak, lebih bukti lebih bagus. Jadi psikologis pun lebih aman Pak. Dan profitnya lebih konsisten saya lihat. Oke. Dibandingkan kita trading intraday Pak. Intraday, seperti itu. Oke. Jadi Iya. walaupun trading tapi bukan intraday, sifatnya masih harian seperti itu. Tapi bagusnya bahwa Dr. Mahathir Muhammad juga punya satu akun yang khusus untuk investasi seperti itu. Ada Pak Muslim yang dari tadi berkomentar, terima kasih Pak Muslim, saya mendengar Pak Muslim identik dengan Basic Academy. Akademi. Dan dokter adalah bagian daripada Basic Academy. Apa itu Basic Academy, Dok? Jadi awal mulanya Basic Academy ini Pak, jadi kan kita ini ketika baru-baru belajar saham Pak, kita kan butuh penguat Pak, butuh kawan. Karena biasanya kalau kita belajar sendiri itu kurang kuat Pak, jadi motivasinya kurang, kadang-kadang ketika hari libur ya kita di rumah. Tapi ketika kita ada komunitas, kegiatan kita tuh terisi Pak, dan kita ketemu dengan orang-orang yang sama-sama lagi belajar. Saya juga terinspirasi Pak dari James Clear, judul bukunya Atomic Habits. Ketika kita ingin mengubah kebiasaan ya kita ubah lingkungan, sehingga basisnya itu adalah komunitas. Sehingga pendekatan komunitasnya saya rasa lebih menarik gitu Pak. Sehingga ketika saya mulai bergabung, saya mulai melihat pengalaman saya dulu Pak di organisasi mahasiswa Pak. Sehingga ketika saya masuk pertama saya melihat ini struktur manajemennya belum terlalu rapi, kita rapikan gitu Pak. Jadi saya itu di Dulu dalam aktif di BEM ya, Dok ya? Ya, saya di Aktif BEM Pak, di nasional juga saya sebagai staf ahli di bidang Kastrat Pak, kajian strategi dan advokasi. Jadi yang mengkritik kebijakan-kebijakan Menkes, itu kerjaan di Kastrat gitu Pak. Sehingga ketika saya masuk ke komunitas ini, saya lihat wah ini potensial, cuman belum terstruktur gitu Pak. Sehingga tugas saya cuma satu Pak, memanajemen agar terstruktur gitu Pak. Sehingga saya menambahkan adding value pada komunitas dan basisnya lokal Pak. Jadi pendekatannya itu ya di Banda Aceh. Kemudian basecamp-nya warung kopi Pak, karena kan khasnya orang Aceh ini kan di warkop Pak. Jadi basecamp kami itu di warkop. Warung kopi atau di mie Aceh lah minimal. Di Aceh Pak. Kemungkinan ke depan akan kita ekspansi gitu Pak. Oke, Basic Academy sudah berapa tahun, Dok? Sebelumnya Pak, sebelum saya bergabung di Basic Academy namanya itu Bocah Trader Pak. Bocah Trader, aneh-aneh aja namanya. Bocah Trader, oke. Bocah Trader. Kemudian dengan si ketuanya saya berkomunikasi, sepertinya namanya perlu kita ganti gitu Pak, supaya lebih nasional dan lebih akademis kan. Akhirnya setelah diskusi, langkah pertama itu ubah nama dan ubah logo. Setelah kita berubah, kemudian kita bilang kitanya anak-anak muda semua, sedangkan kita itu energi kita tinggi, tapi pengalaman kita kurang. Sehingga kita itu butuh orang tua yang membimbing, yaitu Pak Muslim. Jadi kami angkat Pak Muslim sebagai supervisor, Pak. Oke, pembimbing lah ya. Ya, pembimbing. Sehingga ketika kami ada supervisor, jadi ketika kami ada kendala di lapangan, kami tanya ke supervisor. Pak, ini Dok, bagaimana udah berapa kondisi? tahun Dok jadinya Dok? Basic Academy jadi sudah berapa tahun? Resmi nama Basic Academy September, Pak. September 2019. 1 tahun persis. Ya, berarti September loh Dok. Tahun. Iya, setahun ulang September. tahun. Ini oke. Selamat ulang tahun Dok. Untuk Basic Nanti Academy. kita tos pakai kopi seperti itu. Tos pakai kopi. Oke, Dok, Basic Academy setelah berjalan setahun, walaupun tadi dengan bocah nakal atau bocah trader. Bocah trader. Oke, kemudian 1 tahun Basic Academy. Sudah berapa banyak Dok anggotanya, atau sejauh ini hanya di Banda Aceh atau sudah keluar dari Banda Aceh tapi masih di Provinsi Aceh, Dok? Secara pendidikan lokal sebelum COVID, Pak, itu kita kan memang pendekatannya itu adalah edukasinya itu memang tatap muka, Pak. Sehingga mungkin kendalanya itu jika di luar daerah memang nggak bisa gitu, Pak, kan? Karena memang pendidikannya itu ya analisa laporan keuangan seperti agak sulit juga ketika kita belajar secara daring.
Sehingga total member itu sekitar 24 orang Pak, 24-25 orang sekarang. Yang memang member di dalam. Ya. Oh, sekarang ini. Sekarang. Cuman kami punya ketika sudah mulai wabah corona, kami buat satu grup lagi yang untuk umum dan itu lebih nasional gitu Pak. Dan saya lihat di grup itu yang kami bimbing dan edukasi secara bebas, itu ada dari Bandung, ada dari luar-luar kota gitu Pak. Jadi kami melihat, wah ternyata sudah menasional gitu Pak. Jadi banyak orang-orang yang di luar daerah, jadi itu sekitar 160-an orang Pak di dalam grup. 160 dari 160. Secara nasional? Secara nasional. Yang nasional Pak. Ya. Oke, Dok, di Banda Aceh hanya 20-an? Iya, 24 orang Pak. Yang serius belajar Pak. Yang serius belajar, oke. Yang lain belum serius. Ada tantangan atau ada halangan apa Dok? Dengan jumlah, saya harus katakan 20-an itu mungkin masih sedikit gitu. Ya, ada tantangan atau ada halangan apa? Teman-teman kita semua tahu, Dok, kita tahu bahwa orang persepsi mengenai saham dan lain-lain, walaupun itu sudah cerita lama, tapi mungkin saja masih terjadi. Saya nggak tahu apakah itu juga salah satu PR utama di Banda Aceh ataupun di Provinsi Aceh, Dok. Atau ada hal-hal lain yang dokter mungkin bisa cerita ke kita, Dok? Baik Pak, terkait dengan kendala di lapangan, betul Pak. Pemahaman di sini masih agak sedikit sulit terkait dengan saham. Sehingga ketika awalnya juga saya melihat membernya sedikit ini Pak, kita ada gebrakan yang agak riskan sebenarnya, sehingga membernya itu jadi sedikit sebenarnya. Jadi dulu ketika masih bocah trader itu kan grupnya masih bebas gitu Pak, dan rata-rata basisnya itu scalping, saham goreng dan sebagainya. Saya bilang ini bukan investasi, saya bilang ini gambling. Sehingga kita bilang kita mau mentor satu lagi Pak, kami ada supervisor satu orang lagi. Beliau itu kawannya Pak Ubay, Pak Muslim, Pak Ubay namanya. Beliau itu master teknikal Pak. Jadi guru saya yang teknikal Pak Ubay, guru fundamental saya Pak Muslim gitu Pak. Jadi beliau itu juga marketing di salah satu perusahaan asuransi Pak. Sehingga saya tanya ke beliau, Pak ini Pak gini-gini gebrakannya. Iya, mungkin kalau 100 orang kita bina itu yang jadi cuma 2 kata beliau. Sehingga jangan pesimis dengan sedikit. 2 itu 2-5 tahun ke depan itu akan bertumbuh gitu Pak kata beliau. Sehingga kami optimis, oh ternyata kita butuh kualitas di sini. Sehingga angka itu nggak jadi masalah gitu. Termasuk saya pribadi Pak, waktu bimbingan saya kan di sekuritasnya di RHB Pak. Di RHB ini setiap Jumat itu ada bimbingan sama Pak Muslim di Bursa Efek. Jadi kami ada bimbingan analisa fundamental dan teknikal setiap Jumat itu jam 2 sampai jam 5 sebelum wabah corona. Dan itu rutin. Ketika itu kadang-kadang nasabah yang datang rame. Bahkan pernah saya sendiri Pak. Jadi kami bertiga, saya, Pak Muslim dan Pak Ubay. Dan itu hajar Pak. Namanya niat belajar tetap belajar gitu kan. Sehingga kualitas itu lebih kami utamakan gitu Pak. Memang kendalanya ketika kita ngomong saham di Aceh ini Pak agak berat Pak. Masih ada yang sentimen-sentimen negatif. Sehingga ya kami fokus ya yang mau diajar otomatis mereka itu memiliki intelektualitas yang lebih gitu Pak. Jadi kita berharap dengan adanya mereka akan menularkan ke yang lain, menjadi agent-agent di tengah lapangan gitu Pak. Itu kendalanya Pak. Kemudian ketika sudah masuk 24 pun itu belum tentu semua Pak yang fokus juga belajar. Jadi tugas kita ya hanya memfasilitasi gitu. Ini kita wadahnya itu akademi, pendidikan. Ya yang mau dididik silahkan datang ketika ada acara-acara dan ilmunya gratis Pak. Laporan keuangan itu kan kalau kita kuliah Pak minta bisa 2 SKS lagi Pak, kita kuliah di ekonomi kan. Udah dikasih gratis ya, kalau seandainya memang tidak mau datang ya berarti memang niatnya gitu Pak. Otomatis yang niatnya keras itu Pak, walaupun hujan tetap datang Pak dengan mantel. Tapi yang lain-lain ya memang nggak berniat ya memang tinggal di rumah gitu Pak. Jadi intinya fokusnya itu adalah pada jumlah kualitas gitu Pak. Jadi seiring waktu walaupun tumbuh 1-2 orang, diharapkan ya mereka punya mindset yang mendalam tentang investasi. Sehingga bukan hanya sekedar ya kalau sekarang Pak kan kesannya itu orang main saham tuh ya cuma nengok grafik ya, kesannya kayak main game juga Pak, nengok garis grafik gitu kan. Sehingga mindsetnya juga kesannya saham ini cuma seperti game Pak. Dan itu mau kita hapus bahwa ya game ini bukan game, ini bisnis, ini produk finansial yang menguntungkan terutama untuk dana pensiun Pak. Jadi targetnya ini walaupun usia 26 ini dana pensiun udah dicicil nih Pak.
sampai ke usia 50 gitu kan. Sehingga mindset ini Pak yang target kami ingin ditumbuhkan. Jadi target tadi untuk mulai berinvestasi sejak dini, sejak muda tadi umur 26, contohnya seorang dokter. Tapi mungkin juga dok, kata kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Tasrif yang Pak dokter ingat-ingat pada saat itu yang jadi pemicu, itu bisa nggak jadi jualannya kita terhadap masyarakat bahwa ya kita mestinya jadi tuan rumah di negara sendiri. Kira-kira seperti itu masih berlaku atau tidak, dok? Kami masih pakai teknik itu, Pak. Saya pribadi ketika ada kawan-kawan yang bertanya, itu salah satu senjata andalan, Pak, dalam edukasi, Pak. Jadi pendekatan nasionalisme, Pak. Sehingga kesannya pendekatan adalah nasionalis. Kemudian pendekatan financial planner juga. Sehingga ini untuk dana pensiun itu prospek. Ketika kita berharap misalnya untuk PNS itu kan 30% ya Pak dari gaji akhir, dan ketika kita sudah pensiun dan kebutuhan hidup itu masih tetap otomatis dengan jumlah budget segitu, kualitas hidup harus menurun. Atau kita merencanakan dari muda, ketika nanti usia tua nanti memang menikmati gitu Pak. Sehingga pendekatan saya pribadi untuk nasabah-nasabah saya itu Pak lebih ke financial planner. Ke financial planner seperti itu. Ya ternyata tuh kata Pak Muslim, dokter mah sudah lengkap izin-izinnya dan lain-lain seperti itu. Dokter serius nih, lebih serius, nggak rencana ambil spesialis dokter, dok, malah berbelok ke keuangan seperti ini. Ini ada yang salah jalan kayaknya. Saya pribadi Pak, sebelum ini saya buka Pak kisahnya ya. Sebelum saya kuliah kedokteran, saya itu mahasiswa matematika Pak. 2012 itu saya mahasiswa matematik. Saya di Unsiah, kemudian tahun 2013 saya ikut tes kedokteran gitu Pak. Jadi saya lulus dokter ini aji mumpung Pak sebenarnya. Waktu itu saya udah semester 2, kemudian orang tua nyuruh tes, saya bilang boleh kita tes, kalau lulus saya sambung ke kedokteran, kalau tidak saya sambung semester 3 gitu Pak. Sehingga memang dasar knowledge saya itu matematik sebenarnya Pak. Sehingga ketika melihat indikator, saya tidak melihat indikator, saya melihat rumus indikator itu apa di belakangnya. Jadi saya bedah itu, rumus stokastik saya buka, rumus RSI saya buka gitu Pak. Sehingga saya melihat indikator bukan hanya sekedar indikator. Kemudian setelah saya selesai kuliah, kemudian dan saya lihat Pak di kedokteran ini tidak ada mata kuliah yang bersinggungan dengan finance sedikit pun. Sedangkan secara pribadi ya ketika sudah selesai ya kita nggak munafik, dokter itu tetap butuh budget gitu. Tapi ilmu mengelola keuangan itu tidak ada, sehingga basisnya itu adalah hedon ketika sudah lulus Pak. Ini baru lulus, ini 1 tahun 2 tahun pertama habiskan dulu gitu kan. Perencanaan masa tuanya tidak ada. Kemudian juga gerakan dokter melek finansial ini juga dimulai di UI Pak, Dr. Jeptah SPOT. Beliau punya blog namanya Dissecting Money, itu gerakan dokter melek finansial, dan beliau juga sudah mulai gerakan itu. Gerakan dokter melek finansial. Oh, saya baru dengar nih dok. Oke. Mungkin beliau bisa jadi pemateri Bapak selanjutnya mungkin. Dr. Jeptah SPOT. Mudah-mudahan beliau bersedia untuk menjadi pemateri, jadi tamu. Ya. Dan beliau itu spesialis ortopedi Pak. Beliau sudah spesialis dan beliau baru mulai nulis blog itu tentang keuangan. Supaya dokter kan menurut beliau ada salah satu profesor di keuangan itu, dan itu dari dokter Pak, namanya Profesor William Bernard. Itu beliau dokter saraf. Saya lupa beliau sekolahnya di mana. Beliau bilang bahwa investor terburuk di muka bumi ini dokter. Investor terburuk adalah dokter. Kenapa dokter? Karena dokter ini selama kuliah tidak pernah belajar finance Pak, sehingga mudah terjebak investasi bodong. Sehingga korban investasi bodong terbesar itu dokter. Saya nggak berani mengulang kata-kata itu dok. Gitu ya. Tapi mungkin dokter yang paling banyak uangnya, orang tahu lah dokter itu uangnya banyak, ya kan. Tapi mungkin itu juga jadi salah satu sasaran empuk para penjahat yang menjual produk-produk bodong itu, betul kan dok? Makanya tadi ada gerakan melek investasi untuk para dokter. Seperti dokter itu. Dok, kalau kita bicara itu kalau di skala nasional, tapi kalau di Banda Aceh atau di Aceh sendiri dok, Dr. Mahathir Mohamad ada rencana nggak dok untuk tadi komunitasnya? Saya kembali ke angka 20 yang saya mungkin akan berdoa supaya akan lebih banyak lagi dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara mulai dari komunitas dokter dulu dok dan lain-lain, pernah melakukan sosialisasi atau
ngobrol-ngobrol atau dokter-dokter itu berpikir, nggak usah lah dokter Mahathir, misalnya seperti itu, Dok? Sering Pak, kita sering dapat penolakan di lapangan Pak. Mungkin secara pribadi saya menilai bahwa memang literasi keuangan di masyarakat Aceh ini masih rendah Pak. Sehingga tantangan kita ya, kalau kita bilang ya kita niat aja Pak gitu kan. Namanya juga marketing Pak. Kalau 100 yang kita edukasi yang jadi cuma 2 gitu Pak kan. Jadi tujuan kita ya tetap bergerak aja Pak. Sehingga ya kita tidak pesimis dengan jumlah gitu Pak. Yang penting target kita adalah edukasinya konsisten gitu Pak. Nah, sehingga seiring kualitas waktu, tadi Dok ya. Kualitas tadi juga. Ya, kualitas. Diharapkan bertumbuh secara eksponen Pak atau linear. Karena yang penting kan usahanya gitu Pak. Iya. Tadi kan baru 1 tahun Basic Academy ada 20-an dan itu yang akan jadi agent of change seperti itu kan ya Dok kan. Kalau sebelumnya habis namanya bocah trader, mungkin orang takut dengarnya bocah trader nih anak-anak nakal dan lain-lain. Tapi sejak ganti nama jadi Basic Academy, rasanya mestinya akan lebih efektif ke depannya seperti itu. Ya, semangat dari Pak Muslim, dari dokter dan dari teman-teman di sana seperti itu. Dok, ada harapan yang mau disampaikan Dok? Kita punya waktu sekitar 3 menit. Silakan Dok. Harapannya adalah ya semoga terutama Pak ya di daerah Aceh ini literasi keuangannya terus meningkat sehingga secara pribadi tujuannya adalah ya saya pribadi ingin mengedukasi terkait dengan saham ini untuk memberantas generasi sandwich sebenarnya Pak, sandwich generation ya kalau dalam financial planner, sehingga pesannya itu adalah orang tua itu dan nantinya ketika mereka punya anak kan anaknya itu akan terbeban berat secara finance terhadap keluarganya sendiri dan terhadap orang tua, sehingga ketika masyarakat Aceh itu melek finansial, ketika mereka usia tua juga mereka tetap bisa hidup makmur gitu Pak. Dan investasi saham ini salah satu jalan sebenarnya. Sehingga ketika salah satu nasabah ataupun seringnya ada nasabah baru, ketika mereka berdiskusi dengan saya tanya dulu pertanyaan pertama itu tujuannya ke saham ngapain? Sehingga ketika tujuannya sudah kita luruskan, kalau hanya sekedar main, saya bilang tempatnya bukan sekedar main di sini. Dok, kalau bicara main dan lain-lain, ini ada yang mengetik bahwa kaum milenial Aceh semakin rame dan asik dengan game chips atau skater. Ya. Dok, saya awam soal skater, Dok. Apa itu, Dok? Yang sedang diramaikan oleh para kaum milenial Aceh sampai akhirnya mereka cuek dengan yang namanya investasi ataupun trading. Mungkin dokter tahu, Dok? Jadi ini Aurel ini ketua kami nih Pak, yang komen ini ketuanya. Oke, ya mungkin bisa berbagi Dok game chips ini Dok. Jadi sekarang ini Pak kan sedang heboh, itu game chip itu seperti game kita putar-putar ini Pak, mirip gaya di kasino Pak. Jadi di kasino itu kan kita putar-putar nanti samaikan buah-buahnya itu Pak, logo-logonya. Iya. Sehingga nanti dapat chip dan chipnya itu nanti mereka jual gitu. Sehingga memang pendekatan kita edukasi memang agak berat ke anak muda Pak, karena mereka kan fokusnya itu lebih ya life is apa istilahnya harus sekali hidup cuma sekali, jadi dinikmati ya main game terus gitu Pak. Padahal kan pendekatan kita ketika masih usia muda ya usia pensiun udah harus dipikirkan gitu, sehingga memang agak bertolak belakang ketika kita mengedukasi. Cara literasi keuangan memang agak berat Pak. Semangat terus, kelihatannya perjuangan masih panjang, apalagi ada godaan game chips atau skater di Aceh. Tapi saya rasa dengan gerakan seperti itu, tadi Pak Sukri dari Takengon, dari Aceh Tengah, akan mulai terus bergerak ke kota-kota sampingnya. Dan saya percaya bahwa Pak Dr. Mahathir Mohamad, ada Pak Muslim, ada Basic Academy, akan terus bergerak, ada Pak Tasrif, ada beberapa perusahaan sekuritas, ada kampus juga, yang mungkin akan terus bergerak supaya masyarakat lebih melek ya Dok ya. Betul ya Dok? Lebih melek untuk konteks masa depan yang lebih baik. Pendekatan tadi dokter juga sudah sampaikan yang sebenarnya bisa untuk menggugah masyarakat untuk bisa mulai berinvestasi sejak dini. Dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, sukses selalu. Salam untuk teman-teman semua yang ada di Basic Academy. Terima kasih Dok. Saya
sudahi untuk Dr. Mahathir Mohamad. Dok, terima kasih dok. Selamat malam. Sama-sama Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Waktunya persis mau hampir selesai. Sekali lagi, ini adalah episode yang ketiga Api Unggun. Kebetulan, hanya sebuah kebetulan kalau 1, 2, 3 itu kita banyak bicara mengenai investasi, mengenai saham. Tapi mudah-mudahan ke depan acara ini juga tidak melulu hanya bicara soal investasi, hal-hal lain yang masih banyak kita bisa dengar, cerita, masih banyak storytelling dari mungkin begitu luas negara kita, dari Aceh sampai Papua, ataupun dari atas sampai ke bawah, dan lain-lain. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Nanti akan ada iklannya, ada promosinya, seperti itu. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Selamat malam. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kritik dan saran sangat dengan senang hati diterima. Monggo di DM ke IG akun saya.